Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Wulandari, NIM KZ 19005, yang akan membahas tentang fat diet. Apa sih itu fat diet? Menurut Center for Disease Control and Prevention, fat diet merupakan diet untuk menurunkan berat badan yang menjanjikan hasil cepat, tetapi tidak bertahan lama. Pada umumnya, diet ini tidak memiliki bukti yang ilmiah. 10 cara mengenali fat diet. Yang pertama, diet ini mengklaim bahwa terjadi pengurangan kalori secara berarti. Yang kedua, konsumsi beberapa jenis pil atau serbu herbal. Yang ketiga, diet ini hanya menganjurkan makanan-makanan tertentu. Yang keempat, pada prinsipnya diet ini menghilangkan lemak, gula, atau karbohidrat. Yang kelima, menunda waktu makan atau mengganti makanan dengan minuman khusus. Yang keenam, melihat sebelum dan setelah seseorang mengikuti fat diet. Yang ketujuh, berdasarkan testimoni klien. Yang kedelapan, mahal. Yang kesembilan, menjanjikan dapat menurunkan berat badan tanpa olahraga. Yang ke-10, dia terdengar bagus dan nyata hasilnya, tapi tidak bertahan lama. 4 konsep fat diet. Yang pertama, dia tinggi karbohidrat dan protein. Diet tinggi karbohidrat dan protein contohnya adalah diet Atkins, diet Dukan, South Beach Diet, dan Zone Diet. Pada diet ini konsumsi lemak dikurangi sebesar 20-30% atau dihilangkan. Karbohidrat dan protein tinggi. Yang kedua, diet rendah karbohidrat dan tinggi protein. Diet ini dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi karbohidrat sebesar 20-30 gram per hari. Yang ketiga, diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Diet ini biasanya dikenal dengan diet keto. Diet ini dilakukan dengan cara membatasi asupan karbohidrat dan konsumsi bahan pangan tinggi lemak dan protein. Yang keempat, diet sangat rendah kalori. Diet ini biasanya berlaku untuk pasien obesitas dengan pengawasan dokter. Kalori dikurangi hingga 800 kilokalori per hari. Berapa jenis fat diet yang populer di Indonesia? Di antaranya adalah yang pertama, diet Atkins. Diet ini dikenal dengan diet rendah karbohidrat dan tinggi protein. Diet ini memiliki 4 fase. Yang pertama, fase induction, di mana asupan karbohidrat diberikan kurang dari 20 gram per hari. Yang kedua, fase balancing. Karbohidrat diberikan minimal 12-15 gram per hari. Yang ketiga, fase pre-maintenance. Karbohidrat ditambahkan sebesar 10 gram per hari secara bertahap. Yang keempat, fase maintenance. Hingga ke fase ini ketika sudah mencapai berat badan tujuan. Yang kedua, South Beach Diet. Dikenal sebagai diet rendah karbohidrat, tinggi protein, dan lemak tak jenuh. Diet ini memiliki 3 fase, yaitu fase 2 minggu, fase penurunan berat badan, dan fase pemeliharaan. Pada diet ini dianjurkan olahraga yang teratur. Yang ketiga, diet vegan. Pada diet vegan adalah diet dengan menerapkan pola makan yang hanya mengandung nabati dan harus menghindari bahan makanan hewani. Yang keempat, diet keto. Diet keto adalah diet yang dilakukan dengan cara menerapkan pola makan rendah karbohidrat namun tinggi lemak. Pada diet ini, tubuh akan membakar lemak sebagai sumber energi utama. Yang kelima, the zone diet. Pada diet ini memberikan rasio 40% karbohidrat, 30% protein, dan 30% lemak. Pada diet ini menyarankan olahraga lebih penting untuk menjaga berat badan daripada menurunkan berat badan. Yang keenam, diet Dukan. Diet Dukan merupakan pola makan tinggi protein dan rendah karbohidrat. Diet Dukan diklaim dapat menurunkan berat badan secara cepat tanpa membuat seseorang merasa lapar. Pada diet Dukan ini memiliki 3 fase. Yang pertama, fase attack. Pada fase ini konsumsi protein tanpa lemak. Yang kedua, fase cruise. Pada fase ini tambahkan sayuran tanpa pati dan jalan cepat 30 menit. Yang ketiga, fase konsolidasi. Pada fase ini fokus kepada mempertahankan berat badan. Sekian pemaparan saya tentang fat diet. Dengan memahami fat diet, kita dapat memilih dan memilah mana